Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah maghrib rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita diberi kesehatan, diberi iman dan takwa, senantiasa diberi hidayah oleh Allah untuk bisa menjalankan seluruh aktivitas kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa menjadi amalun salih yang akan memperberat timbangan kebaikan kita. Jamaah rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Quranul Karim. Kita sudah memasuki surat Yusuf, surat Yusuf kemarin terakhir sampai dengan ayat yang ke-41 kalau nggak salah. Kita akan lanjut ayat yang ke-42. Jamaah rahimakumullah, marilah kita semuanya mengikhlaskan niat kita ketika kita melakukan segala sesuatu, terutama untuk masalah-masalah ibadah, agar senantiasa kita bisa mendapatkan pahala terbaik yang bisa kita dapatkan. Kita akan mulai dengan tahsin, belajar membaca Al-Quran dengan mad, dengan tajwid yang benar, dengan senantiasa memperhatikan tanda-tanda bacaannya, senantiasa memperhatikan panjang pendek daripada bacaan Al-Quran. Karena sekali lagi panjang pendek bacaan Al-Quran atau bahasa Arab secara umum akan mempengaruhi arti, sehingga ketika salah kita membacanya akan salah pula artinya. Jamaah rahimakumullah, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. A'udzu billahi وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف وقال وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات nganya jangan dipanjangan, ronek aja didawakna. Wa ukhra, salah nggih. Wa ukhra yabisat. Seperti itu membacanya. Diulang. Wa ukhra yabisat. Ya ayyuhal mala'u aftuni fi ra'yaya in kuntum lirra'ya ta'burun. Ya
وما نحن بتعويل الأحلام بعالمين بعالمين. وقال الذي نجا منهما وذكر بعد أمتنا أنا أنبئكم بتعويله فأرسلون. Saya ulangi. وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّتِنَا أَنَا أُنَبِّئُكُم بِتَعْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ. يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف. و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون.
يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به Maliku a'tuni ya, Maliku a'tuni, yani kan al-malik digabung dengan a'tuni menjadi wa qala al-maliku a'tuni bih. Harus nikah. Lanjut saja. Falamma ja'ahu ar-rasulu qala raji' ila rabbika fas'alhu ma balun niswatil lati qatta'na aydiyahun aydiyahun. Di sini berhenti dalam keadaan dengung, n ya, di dalam dengung. An-niswatil lati qatta'na aydiyahun. Dinya aja ditawakaken, nanya aja dibaca, nggih. Giat berlatih nggih. Inna rabbi bikaidihinna alim. Qala ma khatbukunna idza rawattunna Yusufa an nafsihi. Ini kalau dibaca tunna maknanya beda, makanya harus pendek ya. Rawat tunna, nah, kalau na maknanya berbeda nanti ya. Bahasa Arab itu seperti itu. Jadi monggo senantiasa berlatih yang pendek ya, dipendekkan, berhenti, jangan dipanjangkan. Contoh di sini, kalau kita membaca kulna itu artinya kami berkata, kulna pendek, mereka perempuan berkata, berbeda artinya, sehingga harus tepat membacanya. Qulna hasya lillahi ma alimna alaihi min su'. قالت امرأة العزيز الآن خص الحق
أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. Saya ulangi. Innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم.
كذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون Monggo yang belum merasa belum lancar, bagi yang kepengen silakan untuk lebih intensif lagi ngajinya, tentunya dengan bimbingan. Nggih, kalau tidak ada yang membenarkan ya selamanya akan salah nggih. Tidak akan pernah bisa lancar. Monggo yang masih muda-muda manfaatkan kesempatan untuk memperlancar, minimal bisa membacanya dengan benar, ya, tajwidnya, bacaan mat panjang pendeknya, syukur dengan makhrajnya agar lebih sempurna di dalam kita membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran tidak seperti membaca Quran. Membaca Al-Quran adalah termasuk ibadah yang mulia, termasuk di dalamnya berzikir kepada Allah dengan membaca Al-Quran. Sudah barang tentu akan lebih berfaedah ketika kita memahami juga maknanya. Jemaah rahimakumullah, kita akan lanjutkan kisah Nabi Yusuf, ya. Nabi Yusuf kalau dalam bahasa Ibrani atau orang Kristen Yahudi menyebutnya sebagai Yosef, okay? Yusuf, Yosef. Ya, kalau bahasa Jawa apa? Yusuf. Kalau bahasa Sunda Ucup. Kalau bahasa Rusia apa? Itu ya, sedikit karena bahasa ini pada hakikatnya berasal dari satu, kita ummatan wahidatan. Ya, kita umat yang satu, berasal dari satu nenek moyang, sehingga dahulu bahasanya Arab lalu berkembang. Semakin berkembang ya, bahasa ini berubah-ubah ya sesuai dengan lingkungannya. Tergantung dengan siapa kita bergaul. Ketika kita membuat komunitas baru, biasanya akan berkembang bahasa-bahasa yang baru. Itu. Pada kajian terakhir kita sudah menceritakan, Allah sudah menceritakan tentang keberadaan Nabi Yusuf ketika berada di penjara bersama dua orang pemuda. Ya, dua-duanya mempunyai mimpi. Satunya memimpi apa kemarin? Ada yang masih ingat? Satunya mimpi memeras anggur, satunya mimpi apa? Ya, bawa roti dimakan burung di atas kepalanya. Yang satunya ditafsirkan oleh Nabi Yusuf bahwa dia akan mati dipenggal, yang satunya akan selamat dan dia akan memberi minum sang raja dengan minuman anggur. Lalu Nabi Yusuf berpesan kepada orang yang Nabi Yusuf menduga akan selamat, kamu ketika nanti sudah dibebaskan dari penjara, bilang kepada rajamu, bilang kepada tuanmu bahwa saya ada di sini, saya bisa menafsirkan
mimpi. Itu kira-kira seperti itu. Ya. Nah, selang beberapa lama karena orang tersebut lupa. Ketika sudah bebas, boro-boro kemutan Yusuf. Ya, orang kemutan teman semasa penderitaan. Ya, kalau sudah berbahagia bebas, biasanya teman sing angel-angel atau sing menderita orang kemutan. Ini manusia wengi. Ya, hampir semua manusia seperti itu kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah, teman dalam suka maupun duka. Ya, tapi kebanyakan teman itu adalah di waktu suka. Ya, ketika diduka berarti dia langkah kabeh. Gimana betul? Itu. Tapi kita tidak boleh seperti itu. Ya. Asal itu teman seiman, ya insyaallah teman itu di waktu suka maupun duka. Kita lanjutkan. Waqala al-maliku. Raja berkata, Raja Mesir pada saat itu berkata, "Inni ara sab'a baqaratin siman." Ya, sesungguhnya aku dalam mimpiku maksudnya melihat ada 7 ekor baqarah. Apa baqarah? Sapi wadon. Ya, sapi wadon. Sapi lanang beda. Ya, siman yang gemuk, yakuluhunna dimakan sab'u ngijafun. 7 sapi yang kurus. Ya, mimpinya aneh nggih. Ya, sapi gemuk dipangan sapi kering. Sapine pitu jumlah. Apalagi wasab'a sumbulatin 3 tangkai gandum khudrin yang hijau, ya, wa ukhara yabisat, yang lain 7 tangkai adalah kuning. Maksudnya yang satu subur, yang satunya mati, hampir mati, ya, kering. Ya, raja bermimpi seperti itu. Dan biasanya ketika mimpi itu sebuah mengandung arti terjadi berulang-ulang, ya, terjadi berulang-ulang. Dan ini membuat raja mengumpulkan para pembesarnya. Saya kok bermimpi seperti ini, ada apa sebenarnya? Ya, lalu dikumpulkan para pembesar Raja Fir'aun, ya. Ini bukan saya mengatakan Fir'aun karena memang Raja Mesir itu dijuluki sebagai Fir'aun. Namanya wallahu a'lam, ya. Pas zaman Nabi Yusuf kita bisa lihat sejarah. Tapi secara umum raja-raja di Mesir itu diberi gelar Fir'aun. Nabi Yusuf juga bertemu dengan Fir'aunnya, tapi Fir'aunnya Nabi Yusuf qadarullah baik orangnya, berbeda dengan Fir'aunnya Nabi Musa. Itu berbeda. Ya. Lalu dikumpulkan, ya ayyuhal mala', ya, wahai para pembesar, aftuni fi ru'yaya, artikanlah, ya, terjemahkanlah mimpiku. In kuntum li ru'yaya ta'burun, ketika kamu bisa menafsirkan, apabila kalian semuanya bisa menafsirkan mimpi, ya. Itu mengatakan kepada para pembesarnya, si raja ini sudah bermimpi demikian. Nah, raja meminta ada enggak di antara para pembesar pada waktu itu yang bisa menafsirkan mimpi. Ya, para pembesar di sini termasuk juga yang mengangkat Nabi Yusuf sebagai anak. Ya, termasuk juga di dalamnya suaminya si Julaiha. Itu seperti itu. Apa jawaban mereka? Para pembesar mengatakan qalu ad'asu akhlam, itu mimpi apa? Mimpi orang genah, bahasa Indonesia apa ya? Mimpi yang kacau, ya. Itu sekedar mimpi yang kacau, sekedar bunga tidur, tidak ada artinya. Mereka berkata demikian. Wa ma nahnu bi ta'wilil akhlami bi'alimin. Kami bukan orang-orang yang bisa menafsirkan mimpi. Itu jawaban daripada para pembesar Raja Fir'aun pada waktu itu. Nah, ketika temannya Nabi Yusuf yang apa namanya yang selamat, ya, baru ingat ketika sudah tidak ada orang yang bisa menafsirkan mimpi raja, baru orang tersebut ingat, kamu ini di penjara, saya dulu punya teman yang namanya Yusuf yang bisa menafsirkan mimpi dan ternyata tafsirannya benar, ya. Lalu dia baru ingat ini, ya sudah, ya ingatnya
tidak disebutkan, ya bertahun-tahun, lebih dari 5 tahun mungkin, ya, sehingga Nabi Yusuf di penjaranya mandan suwe eta. Wa qala allazi naja minhuma, dan berkata orang yang terselamatkan di antara keduanya, yaitu 2 orang pemuda yang selamat itu, yang berkata, wa dzakara ba'da ummatin, dan dia ingat sesudah berlalu beberapa tahun, ana unabbiukum bita'wili, saya akan memberitahukan kepada kalian dengan takwil mimpi yang dimimpikan oleh raja. Fa'arasilun, maka utuslah aku untuk menemui Yusuf di dalam penjara. Itu maksudnya. Paham gak alur ceritanya begitu? Eta. Lalu dia masuk menengok Yusuf ke dalam penjara. Lalu berkata, Yusuf, wahai Yusuf, ayyuhas siddiq, wahai orang yang benar. Ya, Yusuf digelari dengan as-siddiq oleh orang yang selamat. Ya. Tina, berilah kami tafsir, berilah kami terjemahan, berilah kami fatwa, sama saja ya kalimatnya, tentang sebuah mimpi daripada raja. Fi sab'i baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ngijaf, ya tadi yang diceritakan tadi, yaitu ada 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kering. Wa sab'i sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat, dan 7 tangkai gandum pada waktu itu yang subur, yang hijau, dan yang lain kuning kering mati. Gitu. La'alli arjingu, agar saya bisa kembali ilan nas, kepada manusia, la'allahum ya'lamun, agar mereka semuanya mengetahui arti daripada mimpinya sang Raja Fir'aun. Ya, ini diutus untuk ke penjara menemui Yusuf untuk menafsirkan mimpi tersebut. Kira-kira tayang kan buat Nabi Yusuf? Ya Nabi nggih. Nabi diberitahu oleh Allah tabaraka wa taala udu karena tapa, nggih, udu karena duwe jimat, nggih, bukan karena apa? Nyai Roro Kidul dan sebagainya, bukan. Ini semata-mata diberitahu oleh Allah tabaraka wa taala. Itu tiap nabi mempunyai kelebihan-kelebihan yang memang hanya dimiliki oleh para nabi, dan itu khusus, ya, tidak bisa dipelajari, nggih, tidak bisa dipelajari, dan itu tidak bisa dilaksanakan dengan izin Allah tabaraka wa taala. Itu, nggih, yang namanya mukjizat itu tidak akan bisa dipelajari. Makanya dulu ada orang yang mau belajar ilmunya Nabi Sulaiman, jari. Saya pernah dengar. Gak mungkin bisa. Nabi Sulaiman menguasai bangsa jin. Tidak mungkin manusia bisa menguasai bangsa jin. Kerungun, bahasanya mereka ngingu jin, padahal kewalik. Jinnya sing ngingu itu, padahal kebalik. Berbeda dengan Nabi Sulaiman, benar-benar dia menguasai bangsa jin. Kalau ada seorang yang mengaku-ngaku memelihara tuyul misalnya, atau bangsa jin yang lain, itu pada hakikatnya dia yang diperbudak oleh jin. Itu seperti itu. Terlanjut. Apa jawaban Yusuf? Qal, Yusuf berkata, tazra'una sab'a sinina da'aban, bercocok tanamlah kalian, nandur parilah kalau dalam bahasa kita, dari Persia nandurnya gandum dan tanaman sejenis, selama 7 tahun seperti biasa. Fama khasadtum, apa yang kamu panen, fadharuha fi sumbulihi illa qalilan mimma takulun, biarkan di tangkainya. Kayak zaman dahulu itu ngerpari tetap nang aja di apa? Ya aja di kepiok nggih supaya tetap di tangkainya, ya. Itu maknanya seperti itu. Kecuali sedikit yang kamu makan. Ya makannya juga diirit-irit, kata Nabi Yusuf. Lanjut. Tsumma ya'ti min ba'di dzalika sab'un syidadun
ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Kemudian akan datang berikutnya 7 tahun yang sangat keras, di mana terjadi kemarau yang sangat panjang sehingga panen gagal semuanya. Pada prinsipnya seperti itu. Saya terjemahkan secara lebih mudah saja, tidak per kata, agar mudah dipahami. Akan datang 7 tahun yang keras, kata Nabi Yusuf, yang akan memakan semua persediaan yang kamu makan, yang kamu simpan selama 7 tahun tadi, kecuali sedikit daripada apa yang kamu simpan. Itu. Jadi 7 tahun seperti biasa, musimnya seperti biasa, kalian bercocok tanam seperti biasa, akan tetapi ketika panen aja dipangan kabeh, sebagian dipangan sedikit saja, sebagian besar disimpan untuk persediaan 7 tahun berikutnya. Itu. Karena nanti akan datang 7 tahun musim yang sulit, di mana panen tidak berhasil. Itu seperti itu. Summa ya'ti min ba'di dzalika 'amun fihi yughasun nasu wa fihi ya'sirun. Kemudian sudah itu akan datang 7 tahun yang normal lagi. Akan diberi hujan yang banyak dan kalian semua bisa bercocok tanam dan bisa memerah anggur. Para ulama ada sedikit perbedaan pendapat di sini, wa fihi ya'sirun. Ada yang mengatakan memerah anggur, ada yang mengatakan itu bertanam anggur. Itu semuanya bisa dibenarkan. Wallahu a'lam. Pada prinsipnya akan datang 7 tahun yang sulit, 7 tahun kemarau yang menjadikan tanah menjadi tandus, sehingga pada 7 tahun awal mereka harus irit di dalam mengelola hasil panennya. Sebagian besar disimpan dan sebagian kecil untuk dimakan. Nah, ketika sudah berlalu nanti, kalau ini dihabiskan, nanti akan terjadi banyak kelaparan. Itu. Tapi nanti sesudah 14 tahun nanti akan normal kembali. Itu terjemahan daripada mimpinya raja oleh Nabi Yusuf. Kira-kira bener apa mboten niku? Kira-kira bener apa mboten? Ngomong Nabi sih ngomong nggih. Yang Nabi itu maksum, Nabi itu tidak mungkin salah. Semuanya tidak berkata dari hawa nafsunya, akan tapi wahyu. Makanya pasti benar. Lalu kembali orang tersebut kembali kepada raja dan menghadap. Ketika raja mendengar demikian, waqalal maliku utuni bih. Raja berkata, datangkan dia kepadaku. Datangkan si Yusuf ini. Lalu falamma ja'ahu rasul, ketika raja mengutus utusan untuk menjemput Nabi Yusuf di dalam penjara. Apa jawaban Nabi Yusuf? Qala irji' ila rabbik, kembali kepada tuanmu, kepada rajamu. Fas'alhu ma balu niswatil lati qatta'na aydayahunna. Tanyakan kepada raja, bagaimana kabar daripada wanita-wanita yang memotong tangannya, memotong jarinya. Artinya Nabi Yusuf, kenapa Nabi Yusuf di penjara? Panjenengan masih ingat kisahnya? Karena apa? Karena menghindari fitnah daripada para wanita yang mereka terkagum-kagum dengan Nabi Yusuf. Sehingga ketika diminta keluar, syarat yang pertama adalah Nabi Yusuf minta dibersihkan namanya, maksudnya. Karena para wanita ini atau Zulekha khususnya menyebarkan berita-berita yang seolah-olah Nabi Yusuf yang menggoda Zulekha, padahal sebaliknya. Makanya Nabi Yusuf ketika diperintah oleh raja untuk keluar dari penjara, yang pertama diminta adalah agar supaya Nabi Yusuf dibersihkan namanya. Itu yang pertama. Inna rabbi bikaidihinna alim. Sesungguhnya Tuhanku dengan tipu daya mereka mengetahui terhadap tipu daya para wanita tersebut.
Lalu dipanggil semuanya wanita-wanita yang dahulu pernah diundang oleh Juleha, oleh raja. Ya, ditanyain oleh raja. Raja berkata, "Ma khatbukunna idza rawattunna Yusuf an nafsi?" Apa pendapatmu atau bagaimana kamu menyanggah, ya, bagaimana kamu menyangkal, ya, ketika kamu menggoda Yusuf untuk ditundukkan bagi kalian, ini wanita-wanita yang diundang oleh Juleha, ya. Mereka berkata kulna, ya. Kenapa ini penting, ya? Kulna tidak dibaca panjang karena kalau panjang berarti akan salah terjemahan, ya. Kenapa ini kulna? Ini karena yang berkata adalah para wanita, lebih dari dua, ya. Kalau dua berbeda lagi, ya. Itu bahasa Arab itu kan ada tunggal, ada berdua, ada banyak, berbeda-beda. Makanya kita harus sedikit memahami tentang hukum-hukum seperti ini, hukum bacaan, ya, agar supaya kita bisa membaca dengan benar. Apa jawaban mereka? Khasya lillah, masya Allah, ma'alimna alaihi min su. Kami tidak mendapati dari Yusuf kejelekan sedikit pun. Itu jawaban ini, persaksian daripada wanita yang dahulu diundang oleh Juleha. Lalu qalat imra'atul aziz, istrinya Al-Aziz berkata, yaitu Juleha. Ya, Juleha sendiri berkata, "Al-ana khaskhasal haqqu." Sekarang jelaslah kebenaran. Ana rawattuhu an nafsi. Saya yang menggoda Nabi Yusuf. Wa innahu laminas shadiqin. Sesungguhnya dia termasuk orang yang benar, yang tidak berbohong. Nah, Juleha mengaku di depan raja bahwasanya dia yang menggoda Yusuf, bukan Yusuf yang menggoda Juleha. Ini. Ketika ini sudah clear, ya, sudah selesai permasalahannya, baru Nabi Yusuf mau keluar dari penjara. Tuh. Dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib. Demikian itu agar supaya Nabi Yusuf mengetahui bahwasanya aku tidak mengkhianatinya walaupun dia tidak ada. Wa annallaha la yahdi kaidal khainin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada tipu daya orang-orang yang suka khianat. Wa ma ubarri'u nafsi, aku tidak berlepaskan diriku dari kesalahan. Maksudnya, saya tidak lepas tanggung jawab. Walaupun saya kepengin, karena masing-masing orang, semua orang pasti kepengin terbebas dari kesalahan. Akan tapi ketika halnya sudah jelas, ini Juleha sudah tidak mau lagi. Dia berterus terang kepada raja bahwasanya dialah yang menggoda Nabi Yusuf. Lalu dia melanjutkan, Juleha, inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu senantiasa menyuruh kepada keburukan, ya, illa ma rahimar rabbi, kecuali hawa nafsu yang dirahmati oleh Tuhanku. Inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu, ya. Pada saat kita berbicara tentang hawa nafsu, ya, kita tahu ada nafsu dalam diri kita. Di samping syaitan yang menggoda diri kita, kita juga masih punya yang namanya hawa nafsu. Dan hawa nafsu senantiasa menyuruh kepada yang buruk-buruk. Makanya jangan memperturutkan hawa nafsu. Itu. Kalau kita memperturutkan hawa nafsu, pasti kita akan rusak. Ya, kenapa di bulan puasa kita masih bisa marah walaupun setannya sudah dibelenggu? Itu salah satunya karena kita masih punya hawa nafsu. Dan puasa ini sebagai perisai untuk mengekang hawa nafsu kita. Ya, hawa nafsu kita. Segala macam kalau ada was-was menuju keburukan, itu di samping syaitan, itu juga nafsu kita. Ya, hawa nafsu kita yang senantiasa menyuruh kepada keburukan. Ya, setelah jelas semua duduk perkaranya,
Ya, sudah jelas Nabi Yusuf sudah clear namanya dipulihkan kembali. Ya, sudah jelas disiarkan karena raja yang menyidang langsung dan diumumkan atau diberitahukan kepada seluruh masyarakat, pembesar dan sebagainya bahwasanya sudah jelas bahwa Yusuflah yang benar sedangkan Zulekha yang salah. Bahwa Yusuf terbebas dari semua tuduhan yang dahulu pernah dituduhkan kepada Nabi Yusuf. Ya, apa yang terjadi berikutnya? Ini very happy nih, happy ending. Sing angel-angel sudah selesai. Ya, inna ma'al usri yusra. Sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Itu seperti itu. Ya. Bukan hanya film yang happy ending, ini Allah juga memberikan cerita yang happy ending. Tadinya sengsara, ya kecilnya dibuang, dijadikan budak, sudah jadikan budak, dituduh lagi di penjara maning. Ya, coba panjenengan bayangkan. Ya, itu para nabi semuanya, hampir semuanya, mereka mendapatkan ujian yang sangat-sangat besar. Itu. Kalau kita sih ujiannya paling apa? Sing utama. Or the duit yo. Ya paling gue. Ya nggak ada yang pernah dipenjara, dibuang oleh saudaranya, tidak ada. Itu. Terlanjutkan. Wa qala al-malik, ya Malik, sang raja berkata, "Tuni bihi." Ya, datangkan dia kepadaku. Astakhlishu li nafsi. Aku akan mendekatkan dirinya untukku. Ya. Diangkat menjadi dipanggil oleh raja karena raja sudah tahu bahwa Nabi Yusuf ini bisa mentakbirkan mimpi dan juga jujur dan amanah. Ya, sudah diketahui keutamaan daripada Nabi Yusuf, maka raja berkata, panggil Nabi Yusuf kemari. Dia akan aku dekatkan kepadaku, menjadi orang kepercayaanku. Gampangannya seperti itu. Falamma kallamahu, ketika mereka sudah berbincang-bincang, ya bercakap-cakap banyak hal terkait negara, mungkin terkait mimpi, terkait segala macam, termasuk terkait agama. Itu. Maka raja berkata, innakal yawma ladaina makinun amin. Sesungguhnya kamu pada hari ini, ya, di sisi kami di kerajaan yang mempunyai kedudukan yang dipercaya. Ya, ini akhirnya Nabi Yusuf diangkat oleh raja menjadi pejabat, ya, pejabat kerajaan. Ya, bahkan Nabi Yusuf tidak ditunjuk tapi ditawari, kau pengen jadi apa nang kene? Gampangannya seperti itu. Kari ngomong gitu. Ya. Apa jawaban Nabi Yusuf? Qala ij'alni ala khazainil ard. Nabi Yusuf berkata, jadikan saya bendahara negara. Ya, bendahara negara. Khazainil ard itu bendahara negara. Inni khafidun alim. Sesungguhnya aku bisa memelihara, ya bisa menjaga, punya ilmunya dan alim dan mengetahui tata caranya. Jamaah rahimakumullah, dari ayat ini makanya timbul kaidah bahwa boleh kita meminta jabatan. Ya. Kayak kita berpolitik boleh, ya, menawarkan, saya mau jadi presiden, saya mau jadi lurah, saya mau jadi anggota DPR. Syaratnya seperti Nabi Yusuf. Syaratnya seperti Nabi Yusuf, harus tahu, ya, sesuai dengan bidangnya. Dia meminta jadi bendahara, dia tahu bagaimana cara mengelola uang, mengelola harta kerajaan, mengelola dan sebagainya. Begitu juga dari presiden, ya, harus boleh mencalonkan diri dari presiden, tapi harus punya ilmunya. Boleh mencalonkan diri jadi lurah, boleh, ya, tapi syaratnya harus, yaitu tadi, mempunyai ilmunya. Mau jadi anggota DPR boleh, itu, tapi harus punya ilmunya, punya iman, punya Islam, sehingga nantinya tidak membuat kerusakan. Itu.
Dalam Islam semuanya diatur. Akan tapi kebanyakan orang sekarang mereka meminta jabatan akan tapi tidak punya ilmu. Kur modal duit, modal tenar. Jangan bayangkan anggota DPR berapa artis artis kan ngurus negara. Ya sebagian besar tidak mengerti lah ya. Ya, ya walaupun ada artis yang bisa, akan tapi pada kenyataannya ya ngandelna tenar saja. Kalau akeh duit ya ketika diminta suruh mengurusi negara ya bingung. Kita boleh meminta jabatan, akan tapi syaratnya itu tadi punya ilmunya dan mumpuni ya. Lalu di akhir ayat Allah berfirman, wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi yatabawwa'u minha haitsu nasha. Demikianlah kami tempatkan Nabi Yusuf di bumi Mesir. Dia bebas keliling kemana dia kehendaki. Artinya dia sudah diberi jabatan, ya. Makanya dia berkuasa karena sudah menjadi bendahara negara. Ya kayak di sini adalah apa? Menteri Keuangan. Ya Arab baring Cikado kayaknya ya di punggu-punggu ya. Semuanya datang menyambut menteri gitu. Yang tadinya seorang hina ya dibuang ya, diangkat anak, dipenjara dan sebagainya, pada akhirnya Allah menjadikan dia seorang yang dihormati. Nusibu bi rahmatina mayasa. Kami timpakan ya keadaan tersebut kepada orang-orang yang kami kehendaki. Wala nudingu ajral muhsinin. Aku dan Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Yakin saja dengan kita, apapun yang kita kerjakan asal kebaikan, pasti ya Allah tidak, cara wong Jawane, Gusti Allah mboten sare, Gusti Allah mboten picek, Gusti Allah mboten budeg. Nggih, pasti melihat. Jangan pernah ragu-ragu kalau mau berbuat baik. Lakukan kebaikan. Ya, pasti Allah akan memberi pahala. Jangan pernah ragu-ragu. Apapun kebaikannya. Ya. Kalau kita ikhlas lillahi ta'ala, Allah pasti akan membalasnya, pasti. Dalam segala macam hal. Makanya jangan pelit-pelit ya dalam urusan kebaikan, baik tenaga, pikiran, tempat, waktu, dana, uang, tenaga, bahkan diri kita, waktu kita, semua yang kita miliki, jangan pelit-pelit untuk berbuat kebaikan. Ya, wala nudingu ajral muhsinin. Tidak menyanyiakan Allah, tidak menyanyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Akan tapi itu semuanya di dunia. Di dunia dibalas, apalagi di akhirat. Makanya di ayat berikutnya Allah berfirman, wala ajrul akhirati khair. Dan pahala akhirat lebih baik. Lilladzina amanu wa kanu yattaqun. Bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Itu. Makanya dalam urusan di dunia ini kita berbuat baik di dalam kehidupan dunia, dalam bermasyarakat, ya ikhlas lillahi ta'ala, pasti Allah akan memberi balasan. Ya, di dunia diberi balasan, apalagi nanti di akhirat. Makanya ketika kita punya kemampuan, ya punya kemampuan dalam hal apa saja, jangan sungkan untuk berbuat baik. Aja eman-eman tangane, kalau kita punya kesempatan untuk berbuat baik, jangan sayang-sayang dengan pikiran, tenaga, ya harta. Aja etungan karo Gusti Allah. ya cara wong Jawa ngolet jeneng disit, aja gering ngolet jenang. Orang sekarang kan senengnya ngeliat jenang nggih. Jenenge ora dipikir, sing penting duit. Ya bu bener bu ora. Beda ya. Ada hal-hal terkait kaidah dalam kehidupan kita, ya, nilai-nilai yang harus kita selaraskan dengan Al-Qur'an, ya.
Kalau kita selaraskan, insya Allah, karena Al-Quran itu ajaran dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, pasti akan mengandung saripati, intisari kehidupan kita dalam segala macam hal. Ketika kita mau berbuat baik, ya, pasti Allah akan memberi balasan dalam bentuk apapun juga. Itu pasti. Jamaah rahimakumullah, itulah ya kisah Nabi Yusuf yang masih belum selesai. Ya, nanti akan ada endingnya, pertemuan antara Yusuf dan ke-11 atau ke-10 11 saudaranya beserta ibu bapaknya. Insyaallah kita akan lanjutkan di kajian yang akan datang. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.